Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Net. Film ini rilis tahun 1995. Bercerita tentang seorang analis sistem yang tidak sengaja masuk dalam sistem propaganda pemerintah yang membuatnya diburu. Bagaimana dia akan bertahan? Mari kita mulai. Di awal kisah, di sebuah tempat seorang wakil menteri pertahanan bernama Michael mendapat telepon yang mengatakan ada kesalahan serius dalam berkas kesehatannya. Lalu dia pergi ke taman menelpon istrinya dan mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang sangat serius. Michael meminta maaf ke istrinya karena tidak bisa bertemu. Setelah menelpon, Michael mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya sendiri. Di sebuah rumah, seorang perempuan bernama Angela Bennett, dia adalah seorang analis sistem dan hacker yang sangat ahli. Banyak perusahaan menggunakan jasanya untuk mencari tahu kesalahan dalam sebuah sistem yang mereka miliki. Seorang teman bernama Dale sering menghubungi Angela. Dale bekerja di sebuah perusahaan bernama Caterdal, yaitu perusahaan software. Dale meminta Angela memeriksa sebuah sistem yang beberapa minggu lalu dipesan dari perusahaan bernama Gatekeeper. Angela memiliki teman dunia maya. Dia selalu merayu Angela untuk melakukan sebuah kencan. Namun Angela tidak menanggapinya secara serius. Eventual extinction of our species. So, what do you want in it? Perempuan tua ini adalah ibu dari Angela yang bernama Bennett. Dia berada di rumah jompo dan sudah tidak ingat dengan anaknya sendiri karena ingatannya terganggu. Bennett hanya tahu kalau Angela murid les pianonya. Angela juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting Angela masih bisa bertemu dengan ibunya, karena hanya ibunya satu-satunya yang Angela miliki. Angela mengatakan ke ibunya bahwa dirinya akan berlibur ke Meksiko untuk beberapa waktu, dan Angela akan mengirim surat. Seorang kurir datang ke rumah Angela mengantar paket dari Dale. Angela juga mengirim sebuah disket ke Dale. Terlihat seorang tetangga melihat Angela dengan tatapan aneh. Dale mengirim sebuah disket di mana berisi sebuah website bernama Mozart Ghost. Dale menelpon Angela dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di website tersebut, dan Dale meminta Angela untuk menganalisanya. Angela menemukan sebuah lambang di pojok layar. Saat Angela menekannya, seketika layar monitor menampilkan gambar acak dan akses ditolak. Angela mengatakan bahwa website ini membawa kita ke alamat internet yang salah. Dale memberitahu bahwa beberapa waktu belakangan ini Dale sudah memeriksa dan menyelidiki web tersebut, dan Dale mengakses sebuah sistem yang seharusnya tidak diakses. Siapapun yang memiliki disket itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dale mengajak Angela bertemu, namun Angela tidak bisa, karena besok Angela akan pergi ke Meksiko. Dale akan menaiki pesawat untuk menemui Angela sebelum Angela berangkat ke Meksiko. What's your day like tomorrow? Oh, no. Made my reservation and confirmed 12. But I'm gonna be a complete mad. I don't think so. Come on, why don't you just tell me? I'd rather not on the phone. And fly down tonight on my Cessna, be there about this shit better than anyone. Fine. I'll see you at 7. So, they finally get to meet. Spineless simp Ted. Burbank Tower, Cessna. Beberapa waktu kemudian, Dale naik sebuah pesawat. Dia mendapat kontak yang mengatakan pesawat Dale tidak nampak di radar. Namun ternyata kontak tersebut adalah sebuah retasan, yang akhirnya Dale menabrak sebuah menara. Keesokan harinya, Angela bersiap untuk pergi ke Meksiko. Namun dia tidak melihat Dale, padahal Dale sudah berjanji akan menemuinya.
Karena penasaran, Angela kembali ke dalam menelpon Catherall. Pimpinan Dale mengatakan bahwa dia membutuhkan pengganti Dale dan Angela cocok untuk menggantikan posisinya. Angela bertanya kenapa Dale harus diganti. Pria ini mengatakan bahwa Dale telah meninggal dunia semalam dalam kecelakaan pesawat tunggal. Hal ini sangat membuat Angela kaget. Angela akan membicarakan pekerjaan ini setelah Angela kembali dari Meksiko. Di bandara terjadi antrian panjang karena sistem mereka mengalami gangguan dan penerbangan semuanya delay. Angela bertanya ke petugas bandara apa yang terjadi. Mereka mengatakan terjadi malfungsi komputer bandara sehingga semua tidak terkendali. Saat ini sedang dilakukan penanganan. Seorang pria tak dikenal selalu mengawasi pergerakan Angela dari kejauhan. Di TV diberitakan bahwa Wakil Menteri Pertahanan yaitu Michael ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri. Dan diduga Michael melakukan bunuh diri karena malu memiliki penyakit HIV. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya penerbangan Angela dilakukan. Angela berlibur di salah satu pantai terbaik di Meksiko. Lalu seorang pria mendekatinya mengaku bernama Jack. Mereka kenalan dan langsung akrab satu sama lain. Seorang pria tak dikenal selalu mengawasi mereka berdua. Jack mengajak Angela untuk makan malam bersama. Angela memberitahu bahwa pekerjaannya adalah seorang analis sistem. Banyak perusahaan menggunakan keahliannya untuk mencari kelemahan sebuah sistem yang mereka gunakan. Saat mereka berjalan di tepi pantai, tiba-tiba seseorang datang mencuri tas milik Angela. My purse! Come back! Ternyata pria itu adalah suruhan Jack. Selama ini Jack mendekati Angela hanya untuk disket yang waktu itu dikirim oleh Dale. Jack! Jack! Untuk menipu Angela, Jack melukai tangannya sendiri. Dia bilang ke Angela bahwa tasnya berhasil dibawa pergi perampok. Angela memberitahu bahwa di tas itu tidak ada yang berharga, hanya identitas dan paspor. Jack berniat membunuh Angela karena menurutnya Angela sudah tahu apa isi dalam disket tersebut. Mereka berdua hanyut dalam suasana dan bercocok tanam. Night's been so out of control, huh? This isn't exactly my style. Setelah beberapa waktu, Angela menggunakan jas milik Jack dan mendapati pistol di jasnya. Angela sedikit curiga. Dia bertanya apa yang Jack lakukan dengan pistol tersebut. Jack terus terang dan mengatakan tentang sebuah chat yang dulu pernah Jack kirim ke Angela. Ternyata selama ini Jack sudah memata-matai Angela. Bahkan Jack adalah orang dengan nama anonim yang sering bertukar pesan di internet dengan Angela. Who am I? I'll tell you who I am. Albert Schweitzer. That's organ Kentucky. To make the world safer. Where's the clip? Beberapa waktu kemudian Angela sadar dan sudah berada di rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa Angela sudah pingsan selama 2 hari. Dokter tidak tahu siapa nama Angela karena hanya dompet seorang pria dan disket yang rusak yang ditemukan di baju Angela. Angela menemukan sebuah catatan di dalam dompet Jack. Lalu Angela segera pergi dari rumah sakit. Saat sampai di lobi hotel, Angela melihat berita di mana harga saham anjlok secara bersamaan. Hal itu dikarenakan oleh ahli komputer yang jahil, dan anjloknya saham hanyalah berita fiktif yang dimanipulasi tidak secara fakta. Resepsionis mengatakan bahwa pengunjung atas nama Angela Bennett sudah keluar kamar kemarin sore. Angela sedikit bingung, karena dia tidak pernah merasa sudah check out dari hotel. Di berita juga dikatakan bahwa saat ini program keamanan Wall Street dilindungi oleh program keamanan milik Greg Microsystem yang disebut The Gatekeeper. Dalam wawancara, Greg mengatakan bahwa kaum Pretorianlah dalang dibalik pertasan yang terjadi di Wall Street. Sedikit informasi tambahan untuk sahabat. Pretorian adalah sebutan untuk kaum militer yang ikut campur terhadap dunia politik. Resepsionis mengatakan bahwa di komputer nama Angela sudah check out dari hotel kemarin sore, dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Angela benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. I'm sorry, it's not on the computer. Check one more thing. She checked out last Saturday. No, I didn't check out. I didn't check. According to the computer, checked out. I'm sorry. Step in, sir, please.
Saat Angela mencoba menelpon, seseorang menghampiri Angela dan memberitahu bahwa Angela adalah Ruth yang sedang mengurus paspor baru. Angela sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan Ruth, namun namanya adalah Angela Bennett. Namun foto yang ada di data perempuan ini adalah fotonya, sehingga Angela mengiyakan saja agar paspornya jadi dan bisa kembali ke Amerika. Beberapa waktu kemudian Angela sampai di Amerika. Di parkiran bandara, mobilnya sudah tidak ada lagi. Dia benar-benar bingung, lalu Angela pulang ke rumah naik taksi. Sesampainya di rumah, rumahnya juga sudah dijual, semuanya sudah kosong. Dia bertemu dengan agen properti dan bertanya siapa yang menjual rumah ini. Pria ini mengatakan pemilik sebelumnya yaitu Angela. Angela semakin bingung, padahal dia tidak pernah merasa pernah menjual rumah. Angela menjelaskan bahwa dirinya selama 2 minggu berada di Meksiko dan pulang-pulang rumahnya sudah kosong dijual. Agen properti meminta polisi mencari identitas perempuan ini karena mengaku sebagai Angela Bennett. Klien yang menjual rumah ini memiliki akta asli rumah tersebut. Angela mengatakan identitasnya hilang di Meksiko. Polisi membawa surat paspor sementara dan di situ tertulis bernama Ruth. Angela mengatakan bahwa ini nama sementara agar Angela bisa pulang ke Amerika. Namun polisi malah mencurigainya. Lalu polisi menghubungi markas untuk mencari tahu kebenaran identitas Angela. Ternyata dari kejauhan Jack menyadap pembicaraan mereka. Jack lah yang memanipulasi data Angela dan merubahnya menjadi Ruth. Dan Ruth adalah seorang kriminal. Polisi mendapat laporan dari markas tentang Ruth, padahal itu adalah data yang dikirim oleh Jack. Melihat gerak-geri yang mencurigakan dari polisi, Angela melarikan diri. I'm gonna be right back. Mrs. Raines, is she or is... Where's the girl? Where's my phone? Yeah. What the hell happened, Devon? Feeling pretty vulnerable. Angela mencuri telepon genggam dari pria di rumah. Dia mencoba menelpon perusahaan katedral dan ingin bicara dengan pimpinan Dell. Namun ternyata pimpinannya sudah diganti. Lalu customer service akan menghubungkan dengan salah satu staf bernama Angela Bennett. Hal ini semakin membuat Angela bingung. Ternyata nama Angela sudah dimanipulasi di dunia nyata dan digunakan oleh orang yang berbeda. Seorang perempuan yang mengaku Angela Bennett menyuruh Angela mengembalikan disket yang Angela bawa. Maka mereka akan mengembalikan kehidupan Angela seperti sedia kala. Angela mengatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki disket tersebut karena sudah rusak saat di Meksiko. Jack terus menyadap pembicaraan mereka. Lalu Jack menelpon Angela palsu meminta koordinat lokasi di mana Angela berada. Perempuan ini mengatakan bahwa Angela menggunakan telepon genggam dan koordinatnya berada di California. Angela menelpon salah satu teman dekatnya yang bernama Dr. Alan. Dia adalah dokter yang pernah merawat ibunya. Jack mendapat informasi bahwa Angela menggunakan telepon genggam dan perlu waktu untuk melacaknya. Pria ini adalah Dr. Alan. Dia menjemput Angela di suatu tempat. Angela bertanya apakah Alan masih menyimpan laptop yang dulu pernah Angela titipkan. Alan mengatakan masih. Lalu Alan membawa Angela ke hotel untuk bersembunyi sambil menceritakan apa yang sedang terjadi. Jack menyusuri jalan dan mendapati seorang gelandangan menggunakan telepon genggam yang Jack lacak. Angela sudah mengecohnya. Angela mengatakan bahwa saat ini Angela mengalami mimpi buruk karena kehidupan nyatanya sudah dirampas oleh kelompok Pretorian. Semua data diri dimanipulasi oleh mereka. Angela tidak paham kenapa mereka melakukan ini padanya. Yang jelas mereka menguasai informasi dan bisa melakukan apapun. Alan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Angela pasti bisa melewati masalah ini. Alan akan membantu menjaga ibu Angela. Alan memberitahu bahwa dirinya memiliki teman seorang agen FBI bernama Ben. Dia pasti bisa membantu masalah Angela. Namun Angela tidak mau karena saat ini Angela sedang lari dari polisi. Dikarenakan identitasnya diganti menjadi Ruth dan dia seorang kriminal.
I can always make you laugh. No drink? No drink. All right, I come bearing gifts. It's like I'm not even me anymore. Okay, if you're not you... Oh, come on, I do believe. You know what I believe? You mix in your father leaving... Nothing to do with the fact that I don't understand. I don't understand why. They knew everything about me. They knew what movies that I watched. They knew. Angela mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya yang mengejar dirinya. Dia masuk ke sebuah web yang mengarahkannya ke catatan medis. Angela menemukan lambang yang sama dengan waktu itu. Lalu Angela masuk ke dalam sebuah website rahasia. Angela memasukkan sandi yang ditemukan di dompet Jack dan benar saja, Angela bisa mengakses sistem tersebut. Angela sangat terkejut melihat sebuah informasi yang menjelaskan bahwa Wakil Menteri Pertahanan setelah diautopsi tidak memiliki penyakit HIV, yang artinya Michael bunuh diri karena data kesehatan yang dia terima sudah dimanipulasi oleh Praetorian. Angela baru menyadari betapa mengerikannya apa yang bisa Praetorian lakukan. Dia bisa menghancurkan sebuah negara hanya dengan data, karena mereka menguasai internet dan informasi. Jack mendapat informasi bahwa seseorang sedang mengakses sistem, dan kemungkinan adalah Angela. Jack mengatakan bahwa Angela adalah perempuan jenius. Jack menyuruh temannya melacak keberadaan Angela. Alan datang ke sebuah apotek membeli obat. Angela mengingat bahwa dirinya memiliki teman dunia maya bernama Cyberbob. Angela mencoba bertanya kepadanya di ruang chat pribadi. Angela menanyakan tentang kelompok Praetorian. Bob terus terang menyuruh Angela untuk kabur, karena mereka bukanlah kelompok sembarangan. Praetorian adalah sebuah kelompok berbahaya yang menguasai dunia cyber. Mereka juga disebut teroris dunia maya. Lalu Bob mengajak Angela bertemu karena membicarakan ini di internet tidak baik. Mereka membuat janji temu di sebuah tempat. Jack mendapat info lagi di mana Angela membuat janji temu dengan seseorang bernama Bob. Jack mendapat tugas untuk membunuh Bob sebelum bertemu dengan Angela. Angela mengatakan ke Alan dirinya akan menemui seseorang yang bisa memberikan informasi lebih banyak tentang Praetorian. Karena Alan tidak mau Angela sendiri, Alan menemani Angela untuk bertemu Bob. Di sisi lain, Jack sudah berada di apartemen Bob. Angela mengatakan bahwa mereka sudah membunuh Dale dalam kecelakaan pesawat. Angela yakin mereka memanipulasi radar sehingga Dale kecelakaan. Lalu mereka merubah nama Angela dan menggantikan posisi Angela di katedral. Saat ini ada Angela palsu yang bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan Angela menemukan data rekam medis milik Wakil Menteri Pertahanan yang meninggal bunuh diri karena malu memiliki penyakit HIV. Padahal setelah diautopsi dia tidak tertular HIV. Praetorian melakukan kejahatan demi kejahatan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan saat ini mereka memburu Angela karena mereka mengira Angela masih menyimpan disket itu. Padahal disket tersebut sudah rusak saat di Meksiko. Angela harus pergi ke katedral mengakses komputer dan membuka Mozart Ghost. Seseorang harus menghentikan ini semua. Lalu tiba-tiba Alan batuk dan sesak nafas. Undersecretary of Defense Michael Burke. Yeah, and they said that when they did the autopsy, well, who knows? Maybe when they do my autopsy, ecosystem on their computers. Are you alright? Alan, pull over. You're scaring me. Come on. What pills? What are you talking about? Okay, isn't he? Well, he's allergic to penicillin. Angela bertanya ke suster apakah Alan akan baik-baik saja. Suster mengatakan dia hanya alergi obat. Dia salah mengkonsumsi obat. Angela menemui Alan. Alan mengucapkan terima kasih karena sudah membawanya ke rumah sakit. Angela juga meminta maaf karena tidak bisa menemani Alan, karena Angela harus pergi menemui Bob. Angela datang ke sebuah pasar malam untuk bertemu dengan Bob. Saat Alan tertidur, seorang perawat masuk ke ruangan membaca laporan dan mengganti obat yang ada di infus sesuai laporan medis. Angela disergap oleh Jack. Jack mengatakan bahwa Bob tidak akan datang ke sini karena sudah tewas. Angela akan berteriak karena ada polisi. Namun Jack menegaskan mereka akan tahu Angela sebagai Ruth. Dan Ruth memiliki catatan kriminal yang sangat banyak. Mereka tidak akan percaya apa yang Angela katakan. Jack meminta Angela ikut dengannya dan menyerahkan disket yang Angela miliki. Angela mengatakan dirinya tidak memiliki disket tersebut. Disket itu sudah rusak saat ada di Meksiko. Namun Jack tidak percaya. Jack mengira Angela pasti sudah membuat salinan disket tersebut. Because I know about Bergstrom's understand. What do you want? It's about what my employers want. It's better. What, by killing people? I don't. Come on, let's get.
Akhirnya Angela berhasil melarikan diri dari Jack. Dia kembali ke rumah sakit dan mendapati bahwa Alan sedang ditangani oleh tim medis. Alan meninggal dunia karena salah obat. Pihak rumah sakit memberikan obat sesuai dengan rekam medis di komputer. Namun ternyata rekaman itu adalah sebuah kesalahan. Angela sangat marah karena rumah sakit tidak bisa menilai penyakit dan hanya bekerja sesuai prosedur tanpa tahu kebenaran berkas tersebut. Angela tahu ini adalah perbuatan Jack. Maybe you should Dad, you said he was gonna be fine. No, he went into no, insulin. he was not a diabetic. No. Beberapa waktu kemudian seorang satpam membangunkan Angela yang tertidur di mobil. Lalu Angela segera pergi. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukannya. Di perjalanan, Jack menelpon Angela dan mengatakan bahwa Jack sudah berada di rumah Jompo. Jika Angela tidak menyerahkan diri, maka Jack akan membunuh ibu Angela seperti Alan. Di belakang Angela ada mobil polisi yang tiba-tiba mendapat laporan bahwa mobil yang Angela naiki adalah mobil curian. Lalu segera polisi tersebut tancap gas mengejar Angela. Data di kepolisian 99% cocok bahwa Angela adalah Ruth, seorang perempuan dengan banyak catatan kriminal. Seorang pengacara umum diberikan ke Angela. Angela mencoba menceritakan semuanya ke pengacara tersebut. Namun perempuan itu tidak bisa mencernanya. Perempuan itu mengatakan jika semua cerita ini dibawa ke pengadilan, maka hakim tidak akan percaya sama sekali dan akan menghukum Angela entah untuk waktu berapa lama. Pengacara juga mengatakan bahwa data di komputer peradilan tidak akan salah karena sudah dilindungi oleh sistem gatekeeper milik Greg. Mendengar hal ini, Angela menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan karena Greg menguasai semua elemen. Nothing that you're describing. The program then. It's the program has got. If they change my identity. Okay. Trojan horse. Hack into computers and Wall Street. Beberapa waktu kemudian, seseorang menjamin pembebasan Angela. Pria ini adalah Ben, agen FBI teman Alan. Ben mengatakan setelah mendengar cerita Angela, Ben langsung datang ke sini. Karena Ben sudah mengejar kasus ini sejak lama. Dan Ben sedang mengejar pria bernama Jack. Jack melakukan pekerjaan kotor seorang diri. Dia pintar dan sangat efisien sebagai agen lapangan. Ben sudah mengejarnya selama bertahun-tahun namun tidak pernah bisa menangkapnya. Lalu Ben bertanya apakah Angela memiliki salinan disket yang rusak. Angela langsung tahu bahwa Ben bukanlah orang baik. Tidak ada yang tahu disket itu rusak kecuali Jack. Yang artinya Ben adalah salah satu dari mereka. Dan benar saja Jack menyadap pembicaraan mereka. Beberapa waktu kemudian, Angela mendengar berita terjadi kekacauan sistem komputer yang menyebabkan 6 bank di Chicago tutup. Dan hanya satu bank yang bertahan karena menggunakan sistem keamanan dari Gatekeeper. Wakil Menteri Pertahanan baru yang ditunjuk merekomendasikan sistem keamanan dari Greg System yaitu Gatekeeper untuk menghindari permasalahan serupa. Dan ternyata Michael adalah Wakil Menteri Pertahanan yang dulu menentang sistem Gatekeeper. Dia satu-satunya orang yang tidak memberi izin Greg meluncurkan sistem tersebut. Angela menyadari kenapa Michael dibunuh, agar tidak ada orang yang menghalangi rencana Greg. Lalu berita lokal memberitahu seorang agen FBI tewas tertembak di kepalanya yaitu Ben. Dan diduga pelakunya adalah Ruth, seorang perempuan buron dan fotonya adalah foto Angela. Angela dijadikan kambing hitam oleh Jack. Angela memaksakan diri datang ke katedral. Dia menyusup mencari komputer kosong untuk digunakan. Karena akses tidak diterima, Angela memiliki sebuah ide. Menelpon katedral dan ingin bicara dengan Angela Bennett. Perempuan ini adalah seseorang yang mengaku Angela Bennett. Dia salah satu agen Pretorian. Karena mendapat telepon aneh, Angela palsu menghubungi Pretorian.
mengatakan bahwa Angela kemungkinan ada di tempat ini. Setelah Angela tahu di mana kursi Angela palsu, Angela menyalakan alarm kebakaran yang membuat semua karyawan harus segera pergi keluar. Angela mengakses komputer Angela palsu. Dia menemukan data dirinya benar-benar dirusak oleh Jack. Namanya dirubah menjadi Ruth dan banyak sekali kejahatan yang telah Ruth perbuat. Namun saat Angela akan menghapus data tersebut, Angela tidak memiliki akses untuk melakukannya. Di depan gedung pemadam kebakaran berkumpul mencari sumber kebakarannya. Angela hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan sesuatu sebelum pemadam kebakaran mengetahui bahwa itu adalah alarm palsu. Dengan keahliannya, Angela bisa meretas balik sistem Praetorian. Dia melacak IP yang digunakan oleh Praetorian. Tak selang berapa lama, sebuah pengumuman terdengar bahwa alarm kebakaran hanya alarm palsu dan semua karyawan bisa kembali bekerja. Dengan waktu yang sangat singkat, Angela berhasil menemukan dalang di balik sistem Praetorian, yaitu Greg, pemilik Gatekeeper. Angela menyalin semua file ke dalam sebuah disket. Semua kejahatan Greg ada di disket tersebut. Dan tepat waktu Angela selesai sebelum Angela palsu sampai di meja kerjanya. Saat Angela palsu sampai, dia sudah mendapati bahwa sistemnya sudah dijebol dan identitas Greg sudah dikantongi oleh Angela. Angela pergi mencuri baju damkar karena dia menyadari tidak akan bisa keluar dari sini jika tidak menyamar. Angela palsu menelpon Jack dan memberitahu keadaannya. Jack menemui Angela palsu. Angela palsu mengatakan bahwa dia pasti kabur menyamar menjadi petugas damkar. Dia sudah menyalin semua informasi dan sudah tahu kejahatan Greg. Jika saja seminggu yang lalu Jack membunuh Angela, semua ini tidak akan terjadi. Gone to the Moscone Center. Angela lari ke sebuah pameran komputer. Jack dan Angela palsu menyusul ke sana. Angela mengakses sebuah komputer mengirim pesan rahasia ke FBI, memberitahu semua kejahatan Greg menggunakan sistem komputer yang dia miliki. Kematian Wakil Menteri Pertahanan adalah ulah dari Praetorian. Setelah email terkirim, Angela mengeluarkan disket dan menggantikan dengan disket warna merah yang berisi virus. Lalu Jack menghampiri Angela. Angela mengatakan bahwa dirinya sudah mengirim berkas ke FBI. Cepat atau lambat, mereka semua akan tahu kejahatan Jack dan komplotannya. Jack tetap tenang karena Jack merasa bisa mengendalikan data FBI. Jack membuka web Gatekeeper untuk memanipulasi laporan FBI. Namun, dia tidak menyadari ada disket yang masih terpasang berisi virus. Saat Jack menekan tombol untuk menghapus apa yang Angela kirim, ternyata malah membuat web Gatekeeper terkena virus. Dan itu mempengaruhi semua sistem Gatekeeper yang berjalan. Jack benar-benar sangat panik. Angela memanfaatkan kepanikan Jack untuk kabur. Angela, stop! Angela! Jack menembak Angela, namun ternyata yang ditembak adalah Angela palsu. Angela? It's you and me now. Do you realize you've changed everything? Angela? Angela berhasil mengalahkan Jack. Dia kembali ke meja komputer mengambil disket yang berisi kejahatan Greg dan melihat sistem Gatekeeper hancur karena virus. Data dirinya juga kembali normal seperti sedia kala. Di akhir cerita, Angela membawa ibunya pulang dan mengurusnya sendiri. Walaupun ibunya tidak ingat siapa Angela. Dan di TV diberitakan bahwa FBI menangkap Greg dan akan didakwa atas konspirasi penipuan dan pembunuhan, serta keterlibatan dalam kematian Wakil Menteri Pertahanan. Penangkapan ini berkat sebuah pesan rahasia yang dikirim ke FBI dari seorang analis sistem yang bernama Angela Bennett. Dia mengirim pesan lengkap dengan bukti kejahatan Greg. Saat ini, polisi sedang mencari informasi tentang 2 kematian misterius di pusat pameran komputer.
Seorang perempuan bernama Ruth, seseorang dengan banyak catatan kriminal, dan satu lagi seorang pria yang identitasnya belum diketahui. Satu hal yang menarik dalam film ini sob, walaupun rilis tahun 95, namun film ini sudah menceritakan bahaya cyber yang dipergunakan untuk sebuah kejahatan. Dan itu benar-benar mengerikan, apalagi untuk urusan politik. Menurut sobat-sobat semua, apakah ini sudah terjadi di dunia nyata? Coba tulis di kolom komentar.